Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di simulasi tes kemampuan akademik bahasa Indonesia. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal seru untuk menguji seberapa siap kalian menghadapi ujian nanti. Siapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan tentunya semangat belajar yang tinggi ya. Yuk, kita belajar bersama. Muhammad Jailani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Perhatikan cerita tentang kelinci dan kura-kura untuk nomor 1-3. Kelinci dan kura-kura memutuskan untuk berlomba lari. Kelinci yang cepat merasa sombong dan memutuskan untuk beristirahat di tengah perlombaan. Sementara kura-kura yang lamban terus berjalan dengan sabar dan konsisten. Akhirnya, kura-kura memenangkan perlombaan karena kelinci tertidur terlalu lama. Soal nomor 1, soal pilihan ganda sederhana. Apa nilai moral utama dari cerita kelinci dan kura-kura? A. Kecepatan adalah segalanya. B. Kesabaran dan ketekunan membawa kemenangan. C. Kesombongan membawa keberuntungan. D. Beristirahat itu penting dalam lomba. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Kesabaran dan ketekunan membawa kemenangan. Penjelasannya, cerita menunjukkan bahwa kura-kura menang karena konsistensi dan sabar, bukan kecepatan atau kesombongan. Soal nomor 2, soal pilihan ganda sederhana. Manakah sikap kelinci yang menyebabkan dia kalah dalam perlombaan? A. Sombong dan lengah. B. Rajin dan fokus. C. Cepat dan disiplin. D. Sabar dan konsisten. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Sombong dan lengah. penjelasannya. Kelinci sombong dan memutuskan beristirahat sehingga kalah. Soal nomor 3, soal pilihan ganda kompleks. Apa sinonim dari kata konsisten yang paling tepat berdasarkan konteks cerita? Jawabannya lebih dari satu. A. Tetap. B. Teguh. C. Berubah-ubah. Jawabannya adalah jawabannya adalah A dan B. Penjelasannya, kata konsisten berarti tidak berubah-ubah, tetap pada pendirian, atau teguh memegang prinsip. Pilihan A tetap benar karena menunjukkan sikap yang tidak berubah. Pilihan B teguh juga benar karena bermakna kuat, memegang prinsip, dan tidak goyah. Pilihan C berubah-ubah salah karena maknanya berlawanan dengan kata konsisten. Perhatikan teks non-fiksi berikut untuk soal nomor 4-6. Berolahraga secara rutin membantu menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, dan mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Selain manfaat fisik, olahraga juga baik untuk kesehatan mental karena dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood. Soal nomor 4. Soal pilihan ganda kompleks. Kategori benar atau salah. Apa manfaat olahraga untuk kesehatan mental? A. Meningkatkan mood dan mengurangi stres. B. Membuat stres meningkat. C. Membuat tubuh cepat lelah. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah A benar, B salah, dan C salah. Penjelasannya, pilihan A benar. Berdasarkan teks, olahraga dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood, sehingga pilihan ini sesuai dengan isi teks. Pilihan B, salah. Teks menyebut olahraga mengurangi stres, bukan meningkatkan stres, sehingga pernyataan ini bertentangan dengan isi teks. Pilihan C, salah. Olahraga justru menjaga kebugaran tubuh, bukan membuat tubuh cepat lelah, sehingga pernyataan ini tidak sesuai dengan informasi teks. Soal nomor 5, soal pilihan ganda kompleks. Manakah yang merupakan manfaat olahraga berdasarkan teks? A. Menjaga kebugaran tubuh. B. Meningkatkan kesehatan jantung. C. Menurunkan berat badan dengan cepat tanpa usaha lain. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B. Penjelasannya, pilihan A benar. Sesuai teks, olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh. Pilihan B benar. Dalam teks juga disebutkan bahwa olahraga meningkatkan kesehatan jantung. Pilihan C salah. Teks tidak menyebutkan manfaat berupa penurunan berat badan secara cepat tanpa usaha lain, sehingga pilihan ini tidak sesuai dengan isi teks. Soal nomor 6 pilihan ganda sederhana. Apa arti kata kronis dalam teks? A. Sakit yang berlangsung lama. B. Sakit yang sembuh cepat. C. Sakit ringan. D. Sakit yang tidak perlu diobati. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Sakit yang berlangsung lama. penyakit kronis berarti penyakit yang berlangsung lama atau terus-menerus. Perhatikan infografik singkat berikut untuk nomor 7-9. Biografi R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, 1879, dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita Indonesia, memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, meninggal muda 1904. Soal nomor 7 soal pilihan ganda kompleks. Apa perjuangan utama R.A. Kartini berdasarkan teks? A. Memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. B. Memperjuangkan hak wanita. C. Menjadi pejuang militer. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B. penjelasan A. Benar. Berdasarkan teks, Kartini dikenal memperjuangkan pendidikan bagi perempuan agar kaum wanita memiliki kesempatan belajar yang sama seperti laki-laki. B. Benar. Teks menyebutkan Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita. Artinya, ia juga memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang sosial dan pendidikan. C. Salah. Kartini tidak terlibat dalam perjuangan militer, sehingga pilihan ini tidak sesuai dengan isi teks biografi. Soal nomor 8 pilihan ganda kompleks kategori, tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut tentang R.A. Kartini. A. Lahir di Jepara. B. Dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. C. Hidup hingga usia 80 tahun. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah A tepat, B tepat, dan C tidak tepat. Penjelasannya, pilihan A tepat. Berdasarkan teks, R.A. Kartini lahir di Jepara pada tahun 1879, sehingga pernyataan ini benar. Pilihan B tepat. Teks menyebutkan bahwa Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita Indonesia. Jadi pernyataan ini juga benar. Pilihan C tidak tepat. R.A. Kartini meninggal muda pada usia sekitar 25 tahun, bukan 80 tahun, sehingga pernyataan ini tidak benar. Soal nomor 9. Pilihan ganda sederhana. Apa makna kata emansipasi pada konteks R.A. Kartini? A. Penindasan. B. Pembebasan hak-hak. C. Pemberontakan. D. Pendidikan tinggi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Pembebasan hak-hak. Penjelasannya, emansipasi berarti pembebasan atau pemberian hak, khususnya dalam konteks Kartini, yaitu hak wanita. Perhatikan teks berikut untuk soal nomor 10 sampai 12. Bunga anggrek adalah salah satu bunga yang memiliki keindahan unik dan sering dijadikan tanaman hias. Anggrek melambangkan keindahan dan kemewahan. Bunga ini memiliki berbagai jenis dan warna, serta sering dijadikan simbol cinta dan kasih sayang. Soal nomor 10, soal pilihan ganda kategori. Tentukan fakta atau opini untuk setiap pernyataan berikut. A. Bunga anggrek memiliki keindahan yang unik. B. Anggrek melambangkan keindahan dan kemewahan. C. Bunga anggrek memiliki berbagai jenis dan warna. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Opini, dan B. Opini, dan C. Fakta. Penjelasannya, pilihan A, opini. Bunga anggrek memiliki keindahan yang unik mengandung penilaian pribadi. Keindahan bersifat subjektif sehingga termasuk opini. Pilihan B, opini. Anggrek melambangkan keindahan dan kemewahan adalah opini simbolik atau makna kiasan, bukan fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Pilihan C, fakta. Bunga anggrek memiliki berbagai jenis dan warna, dapat dibuktikan secara nyata dan ilmiah, sehingga termasuk fakta. Soal nomor 11 soal pilihan ganda kompleks. Manakah yang benar tentang bunga anggrek berdasarkan teks? Jawaban benar lebih dari satu. A. Memiliki berbagai jenis dan warna. B. Sering dijadikan tanaman hias. C. Hanya berwarna putih. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B. Penjelasannya, pilihan A benar. Berdasarkan teks, bunga anggrek memiliki berbagai jenis dan warna. Pilihan B benar. Dalam teks juga disebutkan bahwa anggrek sering dijadikan tanaman hias, sehingga pernyataan ini benar. Pilihan C ialah salah. Teks tidak menyebutkan bahwa anggrek hanya berwarna putih.
Justru sebaliknya, anggrek memiliki beragam warna. Jadi pilihan yang ini salah. Soal nomor 12 pilihan ganda sederhana. Sinonim kata unik dalam teks yang paling tepat adalah A. Biasa, B. Istimewa, C. Umum, D. Buruk. Jawabannya adalah B. Istimewa. Penjelasannya unik berarti istimewa atau berbeda dari yang lain. Perhatikan cerita burung dan buaya untuk soal nomor 13 hingga 15. Seekor burung kecil terperangkap dalam mulut buaya. Dengan cerdik, burung itu berkata bahwa ia adalah dokter gigi raja hutan dan akan memeriksa gigi buaya. Setelah buaya membuka mulutnya, burung kecil langsung terbang keluar dan menyelamatkan diri. Soal nomor 13, soal pilihan ganda kompleks kategori. Tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut ini tentang sifat burung kecil dalam cerita. A. Burung kecil bersifat cerdik. B. Burung kecil bersifat berani. C. Burung kecil bersifat malas. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Setuju, B. Setuju, dan C. Tidak setuju. penjelasannya. Pilihan A setuju. Burung kecil cerdik karena ia berpura-pura menjadi dokter gigi untuk bisa keluar dari mulut buaya. Pilihan B setuju. Burung kecil berani karena tetap berpikir dan bertindak tenang meskipun berada dalam bahaya. Pilihan C tidak setuju. Tidak ada bagian cerita yang menunjukkan burung malas. Justru ia aktif mencari cara untuk menyelamatkan diri. Soal nomor 14 soal pilihan ganda kompleks. Apa fungsi atau pesan yang dapat dipelajari dari cerita ini? Jawaban benar lebih dari satu. A. Mengajarkan kecerdikan. B. Mengajarkan keberanian. C. Memberi contoh persahabatan. Jawabannya adalah jawabannya adalah A dan B. Penjelasannya, pilihan A benar, cerita menunjukkan burung kecil cerdik karena ia menggunakan akal untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Pilihan B benar, burung kecil berani karena tetap tenang dan bertindak meskipun berada dalam situasi berbahaya. Pilihan C salah, cerita tidak menekankan persahabatan, sehingga pernyataan ini tidak sesuai dengan fungsi cerita. Soal nomor 15, soal pilihan ganda yang sederhana. Apa makna kata cerdik dalam cerita tersebut? A. Pintar dan licik. B. Lambat dan malas. C. Lelah dan takut. D. Kuat dan garang. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Pintar dan licik. Penjelasannya, cerdik berarti pintar dan mampu mengatasi masalah dengan cara cerdik. Perhatikan teks non-fiksi berikut untuk soal nomor 16 sampai 18.
Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Fungsi sistem ini adalah untuk mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. Proses pencernaan dimulai di mulut dengan mengunyah makanan. Soal nomor 16 pilihan ganda sederhana. Manakah bagian sistem pencernaan yang pertama kali mengolah makanan? A. Lambung. B. Mulut. C. Usus besar. D. Kerongkongan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Mulut. Penjelasannya, proses pencernaan dimulai dari mulut. soal nomor 17, soal pilihan ganda kompleks. Apa fungsi utama sistem pencernaan manusia? A. Mengolah makanan menjadi energi. B. Menyerap nutrisi dari makanan. C. Membersihkan darah. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B. penjelasannya. Pilihan A benar. Sistem pencernaan mengolah makanan menjadi energi yang dapat digunakan tubuh untuk beraktivitas. Pilihan B benar juga. Sistem pencernaan juga menyerap nutrisi dari makanan sehingga tubuh mendapatkan zat yang diperlukan. Pilihan C salah. Membersihkan darah adalah fungsi sistem ekskresi, bukan sistem pencernaan, sehingga pilihan ini salah. Soal nomor 18 pilihan ganda sederhana. Bagian mana yang berfungsi menyerap nutrisi makanan? A. Usus besar. B. Lambung. C. Usus halus. D. Kerongkongan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Usus halus. Penjelasannya, usus halus adalah tempat utama penyerapan nutrisi. Wah, hebat! Kalian sudah menyelesaikan simulasi TKA Bahasa Indonesia hari ini. Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca dengan teliti. Semakin sering berlatih, semakin siap kalian menghadapi ujian sebenarnya. Sampai jumpa di latihan selanjutnya dan tetap semangat meraih prestasi. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.